Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, teman-teman semuanya, pemirsa El Kalam, lembaga kajian dan konsultasi Islam yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi terkait pengupasan beberapa pertanyaan yang masuk di redaksi. Nah, sebelumnya tak lupa untuk selalu kita sampaikan bahwa lembaga ini atau El Kalam ini diasuh dan dibina oleh Al Ustadz Wijayanto hafizahullah taala. Baik para Ustadz, ini untuk menginjak pertanyaan yang berikutnya, yaitu terkait Ustadz, apakah setiap mimpi itu pasti ada artinya? Karena beberapa kali ayah saya cerita dia mimpi hal yang sama. Jadi mimpinya sama terus, tetapi seperti bukan mimpi karena ia masih dalam keadaan terjaga. Nah, ini gimana para Ustadz? Baik para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berkaitan dengan tentang apakah setiap mimpi itu ada artinya. Untuk itu marilah kita simak hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Nabi SAW bersabda, "Warru'ya salah satun." Jadi sebenarnya tidak semua mimpi itu ada artinya. Tidak semua mimpi itu ada, tapi mimpi itu terbagi menjadi 3. Al-hasanatu busra minallah. Yang pertama adalah mimpi baik, ya, yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Warru'ya yuhaddisu rajulu biha nafsahu, dan mimpi karena pikiran manusia itu sendiri. Kemudian warru'ya tahzinun minas syaitoni. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya, maka apabila salah satu di antara kalian yang melihat sebuah mimpi yakrohuha yang tidak disukainya, ya, fala yuhaddis, maka hendaklah jangan bercerita biha dengan yang mimpi ahadan pada seorang pun. Wal yukim fal yusalma, hendaknya dia bangun dari tidurnya, kemudian mengambil air wudhu dan sholat. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 76, beliau mengatakan wa asdaqur ru'ya, adapun mimpi yang paling benar, ya, mimpi yang merupakan kabar gembira dan akan menjadi kenyataan, itu adalah ru'ya al-ashar, yaitu mimpi yang terjadi di waktu sahur. Fa'innahu, karena sesungguhnya mimpi yang datang di waktu sahur itu waktu nuzulil ilahi, adalah waktu di mana saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wa aksuhu, adapun mimpi yang paling buruk, ya, itu adalah ru'ya al-atmati, yaitu mimpi yang terjadi di awal malam, di petang hari. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Farman hafizahullah taala. Tapi mungkin ada Ustaz lain yang mau menambahkan bahwa untuk memaknai mimpi, saya lebih ke mentafsiri mimpi, ya. Jadi menurut Syekh Shaleh Utsaimin dalam fatwanya bahwa memaknai atau mentafsiri mimpi itu tidak semua orang dibolehkan. Itu hanya jaizun limangkana ala dirayatin bitakbiriha. Hanya diperbolehkan bagi orang yang betul-betul memiliki kelebihan ilmu di dalam hal mentafsiri mimpi. Dan ini pernah juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu kadang kalau diminta mentafsiri mimpi itu kadang beliau mau dan kadang tidak atau menolak, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqassa alaihi ru'ya, bahwa suatu saat
ada seseorang sowan kepada Kanjeng Nabi SAW, kemudian mengkisahkan kepada beliau sebuah mimpi yang ia alami. Fatolaba Abu Bakrin radhiyallahu anhu ayu abiroha. Lalu Abu Bakar meminta atau menawarkan diri untuk mentafsiri mimpi tersebut. Fa'adina lahun Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberi izin kepadanya. Summa qala Abu Bakrin ba'da dzalik. Kemudian Abu Bakar setelah itu mengatakan, bi abi anta asabtu am akhtatu. Wahai Rasulullah, apa yang saya tafsiri dari mimpi tersebut itu benar apa salah? Qala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, asab tabadon wa akhta tabadon. Sebagian kamu benar, sebagian kamu salah dalam mentafsiri itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fa wallahi ya Rasulullah la tuhadditsuni billadzi akhtatu. Demi Allah wahai Rasulullah, mohon sekiranya jenengan berkenan untuk memberitahu aku terkait dengan tafsir yang aku keliru terkait mimpi tadi. Qala Rasulullah bersabda, la tuqsim, tidak usah sampai bersumpah begitu. Artinya dalam hal tafsir mimpi itu Rasulullah sendiri cenderung lebih kepada sikap itu mubah, tidak sampai wajib, bahkan juga tidak sampai haram. Dan ini sekaligus memberikan makna bahwa tidak semua mimpi itu yatahaqqaq. Ada yang yatahaqqaq, jadi wa'lam annama yarahu ra'i fi naumihi qad yatahaqqaq fil yaqdzah wa qad la yatahaqqaq. Ketahuilah bahwa apa yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya itu terkadang dalam realitanya itu terjadi, kadang juga tidak terjadi. Sehingga dengan demikian layam bagil i'tiqad bi anna ma ra'ahu fi manamihi sayaqa'u la mahalata. Sehingga tidak boleh seorang itu sampai dalam derajat yakin bahwa apa yang ia lihat dalam mimpinya itu pasti bakal terjadi. Kama layam bagi al khaufu minhu. Begitu juga tidak boleh bagi seseorang untuk terlalu takut terhadap mimpi buruk yang pernah dia alami. Tentang mimpi memang ada di peristiwa sejarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya misalnya, tapi itu kan khususiyah. Beliau sampai menyimpulkan bahwa ru'yatun nabi ru'yatul haq. Mimpi seorang nabi itu mimpi kebenaran, tapi itu sekelas nabi. Yang pasti mimpi itu tidak sah dijadikan landasan hukum untuk kita. Maka berhati-hatilah dengan mimpi. Ya diambil ibrohnya. Ketika mimpi itu baik, maka ya nggak usah diceritakan kecuali kepada orang yang kita cintai, sebagai sebagai motivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mimpi buruk, ya pikiran kita nggak usah kemana-mana. Tadi hendaklah kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi nggak usah risau dengan mimpi. Tadi sudah dijelaskan ada 3 oleh Ustaz Parman, kemudian juga dikuatkan oleh Ustaz Heri. Tapi seperti apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim harus menjadi keyakinan kita. Itu satu kebenaran. Ya bunayya inni ara fil manami anni abbauka fandur madza tara. Itu kan yang diabadikan dalam Al-Quran, karena itu diabadikan dalam Al-Quran bahwa itu ru'yatun nabi, mimpinya Nabi Ibrahim itu satu kebenaran gitu. Untuk kita ya tadi, kalau mimpi kita baik, udah jadikan target untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi buruk, kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadikan dasar hukum kita, apalagi dalam masalah yang keagamaan ya. Jadi nggak sah kita menjadikan mimpi kita sebagai dasar hukum kita. Baik pemirsa El-Kalam, sekedar meringkas dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz Parman, Ustaz Heri dan Ustaz Muji, bahwa kata Ustaz Parman yang disandarkan pada
hadis Nabi dan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi adalah mimpi itu ada 3 macam. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kedua sebab pikiran manusia, terus kemudian wujud dalam mimpi, terus yang ketiga dari setan. Adapun biasanya mimpi baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi, kata Al Ustadz Parman hafizahullah taala, itu biasanya terjadi ketika menjelang terbit fajar atau di waktu sahur, karena memang saat itu rahmat sedang turun. Nah, dan setan dalam keadaan tenang, maksudnya tidak bergejolak. Dan mimpi buruk itu biasanya terjadi di awal malam, karena saat itu setan pada bertebaran. Faedah yang diambil dari apa yang dituturkan oleh Ustadz Heri hafizahullah taala, yang semoga Allah menjaga mereka semuanya, bahwa tafsir mimpi ini untuk mentafsirkan itu bukan sembarang orang boleh melakukannya. Itu harus orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman dalam urusan menafsirkan mimpi. Mereka harus ulama, harus ustadz yang rasikh. Nah, dan hukum asal tafsir mimpi itu boleh. Nah, dan mimpi itu kadang terjadi dan kadang tidak. Nah, jadi nggak usah risau atau terlalu termotivasi. Nah, adapun dari Ustadz Muji, nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, Ustadz Muji hafizahullah taala, bahwa mimpi Nabi kalau itu datang dari Nabi pasti benar, pasti wujudnya nyata. Nah, dan jika mimpi itu yang kita alami adalah sebuah kebaikan, maka kita jadikan motivasi, tapi jangan menjas pasti terjadi. Tapi jika mimpi itu buruk, maka nasihat beliau yang beliau nukil dari para ulama adalah berta'awud, minta berlindung kepada Allah SWT, dan insya Allah keburukan itu tidak akan menimpa kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu terkait masalah mimpi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.